Setelah itu saya paginya setelah saya 2 tahun menghilang, saya tergerak kemanusiaan dengan mamahnya. Akhirnya saya tengokin mamahnya, saya robek. Jadi mama itu, ampun mah, maafin mama di sana, semoga mama di surga, Al-Fatihah. Saya bawa-bawa itu, jadi mama itu punya hutang ke saya tidak beli. Ada yang bermaterai, ada yang secara cat, ada yang secara bukti transfer. Akhirnya saya bawa satu, nggak banyak sih, cuma 20 apa 25 juta, nanti kita lihat. Saya bawa kertas itu, karena keluarga Resa tuh masing adiknya punya tanda tangan, Resa sendiri punya, bapaknya punya, mamanya punya gitu. Jadi saya bawa yang mamanya tanda tangan ke saya. Saya melihat mamanya Resa memang sudah sakit, memang cancer. Saya robek ya mah, saya bilang gitu, ini hutang mama ke saya robek. Mama tidak punya hutang ke saya ikhlas. Mama tidak punya hutang kebaikan apapun ke saya. Mama kalau mau pergi-pergi, kalau mama mau sembuh, ayo kita berobat. Saya siapin fasilitasnya. Dia meluk saya, nangis. Dia bilang, jadiin Resa anak baik kayak kamu lagi. Saya nggak ketemu lagi. Malamnya itu Resa di situ saya peluk, mama nangis segala macem. Akhirnya Resanya pinjam ke saya sempat nggak percaya, tapi saya melihat mamanya sendiri itu memang seperti itu. Akhirnya saya kasih 17 juta malamnya, dan itu bukan buat mamanya nangis ke saya cuma minta duit 300.000 besoknya gitu. Sampai mamanya tuh berpinjol, sampai ada voice note mamanya nangis gitu. Itu masih saya simpan. Di situ saya murka, di situ saya marah luar biasa. Dan 17 juta itu di hari yang sama saya transfer. Dia beliin, ada anak Semarang, iPhone, dan transfer 5 juta. Dan kartu ATM-nya Resa ditaruh di anak itu. Gimana saya nggak murka? Saya tidak ridho lillahi ta'ala. Saya tidak mau ikhlas. Saya sekarang gini, saya dengan berspeak up, saya mungkin bisa buka aib. Kalau saya mau buka aibnya Resa dari zaman dulu. Kalau saya mau buka aibnya Resa bukan sekarang. Tapi mungkin saya begitu saya mau berspeak up, mungkin saya bilang, mah ini mungkin menjadi Resa yang lebih baik. Karena kalau saya tidak berspeak up, Resa akan tidak ada rem. Gerak geriknya itu dia pasti akan seperti dulu. Iya kan? Terus ada calon-calon korban lain. Semakin Resa naik, mempunyai nama besar, orang calon penyanyi akan gampang untuk dikelabui seperti kita ini para korban. Apa saya tidak ada nilai kebaikan di situ? Mas, perkara 17 juta, kemarin aja 69 juta diganti sama dia gitu. Nah 17 juta kalau seandainya diganti, kamu akan memperpanjangnya. Seandainya kalau tidak diganti, kamu akan memperpanjang ke kepolisian tidak atau gimana? Atau saya sudah tidak berbicara 17 juta. Saya sudah tidak berbicara yang miliaran. Tidak cemburu juga dengan Cleo karena diganti uangnya? Tar dulu, itu pun kan saya yang berbesar hati. Aturan Resa kan bayar buat saya. Terus saya bilang, selesaikan dulu dengan Cleo. Malah dia bilang cuma ke saya punya duit 10 juta. Saya tambahin 10 juta biar Cleo-nya diem. Saya ngecat ke Cleo, ini Resa Herlambang punya 20 juta, 10 juta. Kak Cleo dari saya aja 10 juta. Udah biar Kak Cleo yang 49 jutanya, karena kan dia ngibang-ngibang, masa kok punya duit, aduh drop udah mau mati segala macam, saudaranya begini secara cat. Saya tidak mau jawab apa. Saya bilang ya udah, saya bilang ke manajernya, lu punya duit berapa? 10. Ya udah, Kak Cleo nggak mau 10. Saya langsung cat ke Kak Cleo dan ke penyidik. Saya bilang udahlah kita tengahin aja, karena kasihan juga nih kalau Resa melalui hukum. Saya bilang gitu. Saya tambahin dia, kalau emang nggak mau 10, saya tambahin 10. 20, yang sisa 49 juta kita kasih waktu dia 3 bulan, karena kata dari ruang TV. Kurang baik gimana saya coba? Di saat saya lagi nagih, ini saya disuruh diem dulu karena keluarganya saya pasti mau bantuin. Tiba-tiba saya dikelabuhin. Dia datang sendiri tanpa ngomong sama saya, tiba-tiba berstatement seperti itu. Seolah-olah statement saya selama ini adalah kebohongan publik. Dan saya di sini sudah tidak mempermasalahkan 17 juta, saya tidak mempermasalahkan yang hampir miliaran yang cuman hanya bukti cat dan bukti cat dan bukti transfer. Tapi saya sekarang di sini
Karena dia bilang gini, kalau memang saya menipu, buktikan secara hukum. Jadi akan saya bawa yang hitam di atas putih 299 juta yang saya selalu bilang ada nipunya, ada mintanya, ada pinjemnya. Tunggu aja laporan saya. Berarti Secepatnya. akan melakukan laporan Oh karena iya, ucapan Reza. sesuai. Kan dia yang minta, Iya, silahkan. betul. Saya sudah bilang ke manajernya dan timnya, jangan pernah nantang-nantang gue secara hukum. Please come, kantor polisi 24 hour. Jangan nantang gitu sama gue. Saya bilang. Jadi kesannya saya kan bohong nih. Dia mendiamkan saya dan Reza itu ngajak settingan kemarin sama saya. Kita perpanjang aja, dia bilang itu. Ada bukti dia telepon ke saya. Gue nggak mau, saya takut kejebak. Oh, berarti Reza ada omongan buat Ngajakin kemarin, berarti udah perpanjang aja Mas Kiki sekalian kita settingan. Saya nggak mau. Saya udah nggak mau jadi artis. Nah, Selama sudah ini sekian kan- banyak ditipu, kenapa masih mau nolong sampai detik kemarin? Karena saya melihat lagi kan dia gitu orangnya. Saya pikir gini, kalau ini Cleo bermasalah, uang, kan tadi saya bicara uang nih. Kalau Cleo bermasalah dan dia masuk penjara, saya boncos. Duit miliaran saya habis, masuk logika dong. Bener Nggak nggak? apa-apa. Tutup aja lu 20 juta, biar dia diem dulu, aja perdamaian. Kan niat kita udah baik nih, Oke. udah baik-baik. Saya disuruh diem iya, suruh counter masalah Ali iya, suruh masalah itu iya, segala macem. Saya dibohongin lagi. Dan kenapa saya mau melanjutkan secara hukum pertama kali, dan tadi pagi bapaknya bilang lanjut aja Res. Oke Pak, saya cuma bilang ke bapaknya Pak Herman, oke, kalau Papa Herman bilang lanjut, tapi buat Papa dapat salam dari BPKB yang ada di saya gitu. gimana Mas? Biar clear. Bapaknya kan bilang katanya menurut Reza suruh lanjut. Udah katanya bapaknya lanjut aja ke hukum. Baik. Cuman pesan saya buat bapaknya dapat salam dari BPKB yang ada di saya buat bapaknya. Tolong ditebus gitu. Reza waktu itu nyuruh laporin polisi aja gitu. Semua kan Nah, di itu statementnya dia juga kan dilakukan ke seperti Cleo itu. juga seperti itu. Betul. Dan akhirnya Jadi Cleo saya melaporkan. berpikir gini, oh berarti kalau mau duit harus dilaporin dulu, baru gue dapet. Iya dong. Dan dia selalu nantang seperti itu. Dan yang semua bilang sekarang gini, kenapa saya bilang penipu? Karena saya punya bukti valid dan saya tidak takut dibalikin. Karena saya punya data akurat. Namanya apa? Pembohong, penipu, atau peminjam. Kalau menurut saya penipu. Karena memang kelakuannya penipu. Saya harus ngomong apa? Gitu. Nanti saya buka buktinya. Berarti emang dia seperti itu ya, selalu nyuruh korbannya udah laporin kata korban. Iya, begitu. Makanya saya bilang sama timnya kemarin, jangan nantang saya. Saya ini udah mau tabayun, udah mau berdamai. Gitu. Nah,